Hayati Ambarini pada kelas mengenal pencegahan dini pada gangguan mental. Saya akan share screen. Hari ini materi kita adalah mengenai perkembangan psikosis. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi psikosis, gejala-gejala, dan tanda-tanda kapan orang mengalami psikosis. Nah, sekarang kita akan maju lebih depan. Kita akan membahas mengenai perkembangan psikosis. Jadi mulai dari sebelum orang mengalami psikosis sampai akhirnya psikosis itu berkembang secara penuh. Ini adalah fase perkembangan psikosis dimulai dari indikasi yang tidak spesifik pertama kali, jadi tidak ada yang jelas gitu ya, indikasi yang tidak jelas atau dikenal sebagai premorbid phase. Kemudian permulaan sakit atau penyakit ataupun gangguan psikosis ini sebenarnya dimulai pada fase peralihan antara premorbid ke fase prodormal, di mana mulai muncul negatif symptoms. Seperti itu ya, negatif simptom itu kalau diingat lagi sebelumnya adalah simptom-simptom yang dalam bentuk berkekurangan. Seperti itu ya, misalkan adanya gangguan pikiran, gangguan memutuskan, seperti itu. Nah ini prodromal phase, kemudian masuk ke fase psikotik symptoms. Pada fase psikotik symptom inilah episode psikotik dimulai. Jadi saat inilah di mana orang itu mengalami psikosis penuh, sepenuhnya menjadi psikosis atau dikenal sebagai duration of psychotic episode. Kemudian ada fase initial treatment dan long term phase. Jadi psikosis yang bersifat panjang di episodenya, seperti itu. Pada fase prodromal dikenal juga sebagai durasi of untreated prodromal phase, jadi bisa seperti itu ya. Dan psychotic symptoms itu duration of psychosis. Early recognition atau pertama kali kita menemukan ataupun mengenal ataupun menyadari adanya permasalahan ataupun gejala psikosis adalah biasanya pada fase prodromal dan fase psychotic symptoms. Karena pada fase prodromal dan psychotic symptoms itu terdapat simptom positif meskipun pada fase prodromal tidak sebanyak pada psychotic symptoms. Kita akan memulai satu-satu fase dari psikosis, yaitu yang pertama fase prodromal. Fase prodromal dikenal juga sebagai fase prekursor, yaitu fase dari awal perubahan psikis pertama atau gejala negatif ke onset umum ataupun penyebab umum gejala psikotik positif. Misalkan dalam bentuk halusinasi ataupun delusi. Seperti itu ya. Durasi rata-rata 2 hingga 5 tahun. Pada fase prodromal, karena dia lebih banyak gejala negatif, maka yang terlihat dari orang lain itu adalah dalam bentuk masalah perilaku misalkan, kemudian relasi dengan orang lain, seperti itu. Sehingga pada fase ini kadang-kadang sulit untuk diketahui apakah nanti akan berkembang psikosis atau tidak, seperti itu. Jadi orang kurang aware terhadap kemungkinan terjadinya psikosis di masa yang akan datang. Fase prodromal disebut juga fase di mana kita bisa mengidentifikasi kelompok beresiko, seperti itu, beresiko terhadap psikosis. Ada beberapa konsep yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelompok beresiko ini. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan simptom dasar atau basic symptoms, kemudian pendekatan resiko genetik, genetic risk and deterioration syndrome atau dikenal dengan GRD atau GRD. Kemudian ada brief limited intermittent psychotic episode, dikenal juga dengan BLIP, atau pendekatan annotated psychotic symptoms atau APS. 4 kriteria ini bisa digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu masuk dalam kelompok beresiko terhadap psikosis atau tidak. Kalau kita mau membedakan ya, ini jadi commonly used kriteria, jadi kriteria yang umum yang biasa digunakan untuk memahami resiko psikosis. Yang pertama itu adalah basic symptoms ya, dan genetic risk deterioration syndrome atau GRD, atau dua kriteria ini digunakan untuk mengidentifikasi prodromal state pada fase yang lebih early, jadi early initial prodromal state, sedangkan yang BLIPS atau VIPS, APS dan APSS, bisa simptom atau sindrom, itu adalah
kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko psikosis yang sifatnya late, jadi lebih fase yang sesudah gitu ya. Jadi fase yang sesudah early initial. Jadi early initial dulu, kemudian late initial prodromal. Kemudian ini alat ukurnya. Alat ukur yang bisa digunakan ada comprehensive assessment of at-risk mental state atau dikenal juga dengan CHARMS, yang digunakan untuk mengukur kriteria GRD, BLIPS, dan APS. Kriteria GRD itu berfokus lebih kepada genetic risk ya. Jadi apakah dia punya keluarga yang memiliki psikosis ya, first degree tentunya gitu. Jadi keluarga dekat yang pertama, level pertama, misalkan orang tua seperti itu ya. Kemudian apakah ada gangguan kepribadian, baik itu yang sifatnya schizotipal ataupun gangguan kepribadian lainnya. Kemudian dia juga mengukur BLIPS atau Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms. BLIPS itu adalah episode psikotik atau simptom psikotik tapi yang sifatnya singkat dan langsung hilang gitu ya. Biasanya hanya bertahan kurang dari 1 minggu saja simptom-simptom ini atau gejala-gejala ini. Dan tiba-tiba hilang gitu ya. Atau kadang-kadang bisa juga muncul dalam waktu 1 tahun sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun. Kemudian CHARMS ini juga menggunakan kriteria APS, yaitu Annotated Psychotic Symptoms. Jadi psikotik simptom yang sifatnya annotated gitu ya. Jadi samar. Misalkan cara berpikir yang magic atau cara berpikir yang aneh gitu ya. Biasanya muncul kurang lebih besar dari 1 kali dalam seminggu. Nah, kemudian ada juga kriteria atau alat ukur SIPS. SIPS itu adalah Structure Interview for Prodromal Scale ya, atau Prodromal Symptoms. Menggunakan 3 kriteria GRD, BLIPS, dan APS seperti itu. Ya. Kemudian ada alat ukur SPIA yang pernah saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. SPIA ini lebih banyak mengukur tentang basic symptoms mengenai simptom dasar, yaitu dengan kriteria Koper dan Kokdis. Semoga masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya. Kalau tidak ingat bisa lagi membaca bahan-bahan yang sudah di-upload. Nah, dia juga melihat apakah ada genetic risk ya, genetic risk atau GRD, tapi tidak terlalu banyak yang dia lihat, lebih banyak ke arah simptom dasar saja. Kemudian fase selanjutnya setelah fase prodromal masuklah pada fase untreated psychosis gitu ya, yang mengacu pada fase dari onset umum, penyebab umum gejala psikotik misalkan halusinasi, khayalan, ke perawatan pertama atau treatment pertama yang didapatkan oleh seseorang. Durasi rata-rata pada fase ini adalah 6 hingga 12 bulan setelah fase prodromal. Ada fase akut setelah fase ini, yaitu awal gangguan yang lengkap terjadi dengan halusinasi, adanya ide delusional ya, pikiran yang tidak koheren atau lengah. Bagian dari gangguan adalah kadang-kadang sudah mulai tidak tahu bahwa saya ini sakit gitu ya. Kalau kita ini sakit, gitu. Sudah tidak bisa membedakan saya sakit atau tidak. Gitu. Nah, kemudian setelah fase akut masuklah fase jangka panjang. Setelah hilangnya gejala akut atau stabilisasi keadaan, gejala negatif dapat terus ada. Gitu ya. Setelah gejala positif bisa hilang, gejala negatif itu tetap ada untuk periode yang jangkanya sifatnya lebih panjang. Fase ini bisa juga bersifat bertahun-tahun. Terkadang juga ada relapse sehingga balik lagi ke fase akut. Makanya orang-orang yang telah mendapat treatment kemudian dinyatakan sembuh dari psikosis gitu ya, sebenarnya yang menurun adalah lebih kepada gejala positif, yaitu halusinasi, delusi itu berkurang ataupun bisa dikendalikan bahkan kadang-kadang. Namun gejala negatif itu cenderung tetap ada, misalkan dalam bentuk sulit menjalankan fungsi hidup ataupun fungsi berkeluarga misalkan atau fungsi yang lainnya ya. Oke, baik, ini materi tentang perkembangan psikosis. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah psikosis. Akan dipecah menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, pencegahan psikosis yang berfokus pada upaya sendiri, jadi dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah upaya pencegahan dini terhadap psikosis yang sifatnya lebih melibatkan tenaga ahli atau profesional dan lebih komprehensif ya, seperti itu. Oke, baik. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.